Kita kembali berjumpa di kelas online, teman-teman, yang akan membahas materi yang cukup penting berkaitan dengan bahasa Indonesia. Jadi, teman-teman, bahasa Indonesia merupakan salah satu materi di TWK, di mana setiap paket soal SKD paling tidak ada 4 sampai dengan 5 soal berkaitan dengan bahasa Indonesia, teman-teman. Maka dari itu kita harus persiapkan dengan baik sehingga mendapatkan poin yang maksimal. Namun sebelum lanjut teman-teman, berkaitan dengan tryout gratis yang sudah teman-teman ikuti, bagaimana komentarnya berkaitan dengan soal TWK sementara yang disampaikan oleh admin itu teman-teman secara umum sudah lolos passing grade. Tetapi sekali lagi teman-teman, untuk bisa masuk rankingan, teman-teman tidak hanya harus lolos passing grade, tetapi teman-teman setidaknya mendapatkan poin 100 untuk TWK, sehingga bisa bersaing di rankingan, teman-teman. Sekali lagi, kami ingin konfirmasi dari teman-teman, apakah sudah mengerjakan tryout gratis yang pertama di website Mentor ASN, teman-teman. Walaupun banyak di antara teman-teman di awal mengalami kendala, diakibatkan sistem baru ya, teman-teman. Jadi sebelum mengerjakan soal tryout, teman-teman wajib untuk menjawab kuis sebagai pemanasan sebelum teman-teman mengerjakan soal tryout. Sekali lagi, teman-teman, terkait dengan soal tryout, mungkin bisa diberikan komentar apakah terlalu mudah, apakah terlalu sulit, atau seperti apa, sehingga kita gunakan sebagai evaluasi untuk pelaksanaan tryout yang kedua nantinya, teman-teman. Terkait dengan pembahasan, ini kita bahas sekilas berkaitan dengan tryout ya. Terkait dengan pembahasan nanti kita akan laksanakan di pertemuan terakhir, teman-teman. Kita akan membahas tryout yang pertama dan tryout yang kedua. Jadi kita include fokus untuk membahas soal TWK. Menurut Maya sudah sulit ya tryout yang pertama kemarin. Jadi untuk teman-teman, sekali lagi yang berminat bergabung kembali untuk memperdalam materi TWK termasuk latihan soal, teman-teman bisa bergabung kembali di batch yang ketiga, teman-teman. Mungkin sudah disampaikan oleh admin kami bahwa khusus alumni batch yang kedua ada diskon spesial di mana potongan harga yang cukup fantastis kami sampaikan kepada teman-teman dan spesial kami berikan sehingga teman-teman bisa bergabung di batch yang ketiga itu ada diskon kurang lebih 50.000 teman-teman. Bahkan setengah harga kami berikan kepada teman-teman dengan harapan teman-teman yang ingin memperdalam kembali pemahaman dan pengetahuan berkaitan dengan TWK itu bisa bergabung kembali di batch yang ketiga di malam pertemuan pertamanya nanti teman-teman kita laksanakan tanggal 21 September. Itu teman-teman. Sekali lagi itu informasi awal yang perlu kami sampaikan ke teman-teman sebelum kita membahas materi bahasa Indonesia. Peserta yang sudah bergabung itu sudah mencapai 19 orang. Terkait dengan grup WA, nanti akan dihubungi oleh admin kami, teman-teman. Jika teman-teman sudah selesai melakukan pembayaran di live class website Mentor ASN, jadi teman-teman akan melihat jadwal, termasuk juga rekaman kelas online nantinya teman-teman akan diupload di sana. Sehingga dengan mudah teman-teman mempelajari terkait dengan materi termasuk live class-nya. Kemudian, informasi selanjutnya, jika teman-teman ingin tryout termasuk sudah ada pembahasannya secara otomatis, termasuk analisisnya, kelemahan di materi apa, baik TWK, TIU, dan TKP, teman-teman, silahkan upgrade kelas ke kelas premium, teman-teman. Itu ada kurang lebih 10 tryout dan langsung ada materi pendalaman. Baik itu materi TWK, TIU, dan TKP dilengkapi dengan video. Semangat, karena pengumuman administrasi sudah terbit, teman-teman, dan esok hari itu sesuai dengan jadwal dari BKN pengumuman administrasi sesi terakhir.
Semoga teman-teman aman dan lancar jaya sehingga bisa masuk ke tahap SKD. Baik, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita awali pertemuan kita malam hari ini dengan doa. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan, itu dapat kita pahami bersama sehingga teman-teman mendapatkan amunisi baru untuk mengikuti pelaksanaan SKD CPNS tahun 2024 dan diberikan kelancaran untuk tes nantinya. Mohon izin, berdoa beragama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, teman-teman ya. Terkait dengan pertanyaan dari Maya, untuk tryout yang teman-teman ikuti, ada 2 kali tryout gratis ya, itu sudah ikut dengan kelas teman-teman. Tetapi untuk tryout 10 kali, termasuk langsung otomatis ada pembahasannya, itu baru harus upgrade ke kelas premium. Itu berkaitan dengan proses yang terjadi, baik itu lab class maupun upgrade ke kelas premium untuk bisa mengikuti tryout yang sudah disiapkan oleh tim IT kami. Mohon maaf teman-teman, ini sampai batuk saking semangatnya berjumpa dengan teman-teman pada kelas malam hari ini. Baik teman-teman, kita awali pertemuan bahasa Indonesia ini dengan materi yang pertama. Ini berkaitan dengan gagasan pokok, termasuk juga kalimat utama atau gagasan utama. Ini merupakan materi yang paling umum teman-teman. Dari tahun ke tahun pasti ada materi ini yang muncul. Maka dari itu, pada kesempatan malam hari ini, kami sampaikan dan kami tekankan kembali kepada teman-teman untuk bisa memahami dengan baik konsep kalimat utama, gagasan pokok atau gagasan utama. Jadi berkaitan dengan kalimat utama, teman-teman, ini adalah kalimat yang menjadi inti dari paragraf tersebut. Jadi yang bersifat umum dan masih bisa dikembangkan oleh kalimat penjelas. Jadi teman-teman, kita kembali nostalgia dengan materi di tingkat SMA, SMP maupun tingkat perguruan tinggi untuk mata kuliah umum ya, teman-teman. Itu berkaitan dengan sebuah paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi kalau kalimat utama itu mengandung ide pokok yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Kemudian kalau ide pokok ini beda lagi teman-teman. Jadi kalau ide pokok itu adalah kalimat yang mengandung tujuan utama, keseluruhan isi teks. Kita lanjut aja kalau kita nomor 3. Jadi yang termuat itu di kalimat utamanya, teman-teman. Sekali lagi, ide pokok secara otomatis termuat di kalimat utama. Itu teman-teman ya. Namanya saja ide atau gagasan. Jadi yang menjadi tujuan utama termuat dari keseluruhan paragraf tersebut, teman-teman. Itu berkaitan dengan ide pokok. Kalau kita klasifikasi, teman-teman, paragraf itu ada 3 kurang lebih berdasarkan letak ide pokoknya. Pertama disebut sebagai konsep paragraf deduktif. Jadi ide pokoknya termuat di awal. Kemudian ada juga kalimat induktif. Ide pokok itu terletak di akhir paragraf. Dan yang terakhir ada campuran awal dan akhir. Itu kita awali pertemuan bahasa Indonesia ini dengan konsep kalimat utama, gagasan pokok atau gagasan utama. Lanjut, ini contohnya teman-teman ya. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama atau ide pokoknya. Pertama berkaitan dengan paragraf deduktif, teman-teman. Jadi paragraf deduktif itu berada di
awal dari sebuah paragraf untuk kalimat utamanya. Contohnya seperti ini. Bekerja di perusahaan startup atau rintisan memiliki beberapa kelebihan. Ini yang menjadi kalimat utamanya, teman-teman. Kalimat ini bisa dikembangkan kembali, teman-teman, ke kalimat penjelas berikutnya. Kalimat penjelas yang dimaksudkan, teman-teman, yang pertama di sini. Pertama, kamu akan memiliki kesempatan untuk belajar membangun perusahaan dari nol secara langsung. Jadi berkaitan dengan kalimat utama. Kemudian kalimat penjelas berikutnya, kedua, kamu bisa bekerja di berbagai posisi yang tersedia di perusahaan. Hal ini membuat kamu belajar banyak dan kemampuan semakin bertambah dan meningkat. Itu teman-teman ya, berkaitan dengan kalimat penjelasnya. Seperti konsep yang kami sampaikan tadi di awal, teman-teman, untuk kalimat utama sudah pasti otomatis diambil, baik itu di awal maupun di akhir. Untuk contoh ini, dimasukkan sebagai paragraf deduktif, itu berada di awal. Kemudian untuk mencari ide pokok atau gagasan utama, kita ambil dari kalimat utama ini, teman-teman. Jadi bekerja di perusahaan startup atau rintisan memiliki beberapa kelebihan. Kemudian kita bawa ke dalam ide pokok. Sehingga ide pokoknya, teman-teman, kelebihan bekerja di perusahaan startup atau rintisan. Itu idenya atau gagasan utamanya. Kemudian kami sampaikan tipsnya seperti apa untuk mengerjakan soal seperti ini. Perhatikan kalimat pertama, kedua, dan terakhir. Itu teman-teman. Sekali lagi, tips dan trik agar manajemen waktu teman-teman itu baik, baca kalimat terakhirnya teman-teman. Apa yang ditanyakan oleh soal. Karena tidak untuk kemungkinan soal bahasa Indonesia ini harusnya sangat panjang. Kita langsung fokus kepada inti pertanyaannya teman-teman di akhir. Kemudian, jika kalimat kedua mendukung kalimat pertama dan kalimat terakhir tidak memuat hal yang sama dengan kalimat pertama, maka sudah pasti dapat kita simpulkan kalimat utamanya itu di awal paragraf, teman-teman. Sama seperti contoh yang sudah kita bahas. Begitu teman-teman ya. Sebelum kita lanjut, kami ingin memastikan apa yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan sampai dengan konsep paragraf deduktif. Apakah ada pertanyaan atau bisa kita lanjutkan, teman-teman? Terima kasih, Nurul. Kurang paham. Oke. Jadi terkait dengan paragraf deduktif itu dilihat dari letak kalimat utamanya. Kalimat utama itu terletak di awal atau di akhir. Itu secara umum, teman-teman. Sehingga untuk contoh paragraf deduktif ini yang terletak di awal dari sebuah paragraf itu kita gunakan untuk mencari ide pokoknya. Gitu ya, teman-teman. Agar lebih memahami nantinya kami sudah menyiapkan soal bahasa Indonesia tipe terbaru berdasarkan konsep dan materi yang kita pelajari malam hari. Semoga ketika latihan soal, Desi Pratiwi itu bisa memahami dengan baik ya. Karena kebingungan, kurang paham itu yang memang kami cari dan kami upayakan untuk bisa memberikan penjelasan kepada teman. Lanjut ya, sementara teman-teman ke contoh berikutnya yang disebut sebagai paragraf induktif. Jadi paragraf induktif, teman-teman, itu adalah paragraf yang diawali dengan kalimat-kalimat bersifat khusus. Artinya, teman-teman, kalimat penjelasnya itu berada di awal. Kemudian baru diikuti oleh kalimat-kalimat yang bersifat umum. Kalimat-kalimat yang bersifat umum inilah, teman-teman, itu sebagai kalimat utamanya. Kalau kita cermati di contoh ya, teman-teman, diketahui bahwa lebih dari 200 rumah dan bangunan itu mengalami kerusakan. Ini kan bersifat khusus, teman-teman. Kemudian baik sedang maupun berat, jumlah korban jiwa melayang mencapai 50 orang. Ini juga bersifat khusus, teman-teman. Tetapi yang bersifat umum berada di akhir. Gempa yang berpusat di Banten itu memang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Baik itu fasilitas berupa rumah dan bangunan maupun korban jiwa.
Ini berada di akhir kalimat utamanya, teman. Kalau kita cermati, kalimat utamanya yang berada di akhir, gempa yang berpusat di Banten itu memang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Kemudian ide pokoknya, banyak kerugian yang ditimbulkan oleh gempa yang berpusat di Banten, atau juga bisa kita gunakan ide pokoknya, gempa yang berpusat di Banten itu menimbulkan banyak kerugian. Itu teman-teman ya, berkaitan dengan contoh kalimat utamanya berada di akhir. Contoh berikutnya, ini kombinasi teman-teman ya. Kalimat utamanya berada di awal dan berada di akhir. Oke, terkait dengan tips ya. Jadi perhatikan kalimat terakhir. Jika kalimat pertama dari sebuah paragraf itu teman-teman, ini bersifat khusus. Sehingga kita langsung cermati kalimat terakhirnya. Karena yang terakhir itu bersifat umum. Jika berupa simpulan dan kalimat pertama tidak menyiratkan hal yang sama, kalimat terakhir itulah kalimat utamanya. Sekali lagi, jika berupa kesimpulan dan kalimat pertama tidak menyiratkan hal yang sama, tidak berkaitan dengan kesimpulan pada kalimat pertama, maka teman-teman bisa kita ambil sebuah keputusan, kalimat terakhir itu berada pada kalimat yang terakhir. Ya, kalimat utamanya berada di akhir. Ini materi yang cukup penting, teman-teman, untuk bahasa Indonesia, dan malam hari ini kami coba untuk buatkan intisari terkait dengan materi bahasa Indonesia. Semoga teman-teman antusias dan semangat mengikuti, teman-teman ya. Karena ini modal yang sangat krusial untuk meraih poin maksimal di materi TWK. Kita lanjut ke paragraf variatif, teman-teman ya, atau paragraf campuran. Jadi berkaitan dengan kalimat utama berada di akhir dan di awal. Itu teman-teman ya, berkaitan dengan paragraf variatif. Jadi menyiratkan hal yang sama, di mana di contoh yang sudah kami buat, meskipun tinggal di desa, banyak orang tua yang kini sudah menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Itu bersifat umum, teman-teman ya. Karena di kalimat yang kedua, itu memberikan penjelasan dari kalimat utama. Dan terakhir pun juga mirip berkaitan dengan paragraf pertama. Orang tua yang tinggal di pedesaan pun sekarang telah mengubah pola pikir tidak seperti dahulu. Itu berkaitan dengan kalimat utama variatif. Sehingga tipsnya teman-teman, perhatikan kalimat pertama dan terakhir. Jika menyerahkan hal yang sama, baik di awal maupun di akhir, kalimat utama termuat dalam kedua kalimat itu. Bisa di awal ataupun bisa di akhir. Begitu teman-teman ya. Sekali lagi, tidak ada kalimat utama berada di tengah-tengah paragraf. Sehingga jangan sampai teman-teman memilih opsi kalimat utamanya berada di tengah. Itu cara sederhana yang bisa teman-teman gunakan untuk memilih jawaban yang paling tepat. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ini yang paling sering juga muncul teman-teman, selain kalimat utama dan ide pokok, itu berkaitan dengan konsep kalimat efektif, teman-teman. Kalimat efektif sebenarnya adalah kalimat yang susunannya, teman-teman, mudah dipahami dan makna kalimat tersebut tersampaikan dengan tepat pada pembaca atau pendengar. Itu teman-teman ya. Sekali lagi, kalimat yang susunannya mudah dipahami dan makna kalimat tersebut tersampaikan dengan tepat kepada pembaca atau pendengar. Itu berkaitan dengan kalimat efektif. Sekarang, ciri-ciri kalimat efektif seperti apa? Yang pertama, yang harus dipenuhi syaratnya adalah kesatuan gagasan, teman-teman. Artinya, setiap kalimat, baik kalimat tunggal maupun kalimat majemuk, teman-teman, harus mengandung paling tidak satu ide pokok. Dan syarat utama sebuah kalimat itu harus terdiri dari subjek dan predikat. Itu baru bisa kita katakan sebagai sebuah kalimat. Adanya subjek, ada predikat.
Selain itu, teman-teman, kalimat efektif dalam pemakaian kata kunjungsi atau kata hubung harus tepat. Teman-teman bisa cermati di contoh ini, ibu sedang memasak dan ayah membaca koran. Ini kalimat efektif. Yang tidak efektif seperti apa? Seperti mahasiswa datang terlambat sehingga mahasiswa tidak dapat mengikuti kuliah perdana. Ini kurang efektif karena penggunaan kata hubung itu kurang tepat, teman-teman. Karena sebelum kata sehingga tidak perlu tanda titik, tidak perlu dipisahkan karena harus menjadi satu kesatuan gagasan. Itu ya, teman-teman. Jadi kalimat efektif tidak hanya pemborosan kata, teman-teman, tapi juga ada konsep kesatuan gagasan. Lanjut, teman-teman, berkaitan dengan keserasian atau perpaduan makna. Jadi kalimat satu nyambung dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf, teman-teman. Biasanya pertanyaannya kalimat yang tidak koheren. Artinya kalimat yang tidak padu, yang tidak sinkron. Tidak nyambung dengan kalimat yang lain. Di contoh soal atau contoh materi yang sudah kami siapkan, tahun ini Bobby mulai menapaki dunia perkuliahan. Kemudian di kalimat yang kedua, Boni kini berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Yogyakarta. Ini berkaitan perkuliahan di Jogja. Tetapi di nomor tiga, kalimat nomor tiga, teman-teman, ini malah tidak membahas tentang perkuliahan atau perguruan tinggi, tapi membahas Yogyakarta merupakan salah satu judul lagu musik Clay Project. Ini kan jelas tidak ada kaitannya dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Ini pun dapat kita maknai sebagai kalimat yang tidak efektif. Artinya tidak perlu kehadirannya di dalam paragraf ini karena tidak memiliki penambahan makna. Tetapi kalau di kalimat yang keempat, Bobby mengambil jurusan ilmu komunikasi itu sangat sesuai dengan paragraf yang ada. Itu teman-teman ya. Lanjut, syarat berikutnya adalah kesejajaran. Artinya, terdapat unsur-unsur yang sama derajatnya, teman. Sama jenis katanya. Pola atau susunan kata dalam frasa yang dipakai dalam sebuah kalimat. Contohnya, peristiwa ini menunjukkan ketidakcermatan, ketergesa-gesaan, dan tidak hati-hati. Ini yang tidak efektif, teman-teman. Seharusnya sebagai syarat kalimat efektif, teman-teman, harus ada kesejajaran. Dalam artian ketidakcermatan, kemudian ketergesa-gesaan, dan ketidakhati-hatian. Itu baru sejajar, teman. Sehingga ini kalimat efektif. Itu berkaitan dengan syarat dari kalimat efektif. Berikutnya syarat yang keempat, ini yang paling umum yang teman-teman kuasai. Berkaitan dengan ketidakhematan dalam penggunaan kata. Kalimat efektif itulah kalimat yang tidak mubazir, tidak berlebihan, namun strukturnya tetap benar atau maknanya dapat dipahami. Sebagai contoh soal, manakah di bawah ini yang merupakan kalimat tidak mubazir atau kalimat yang tidak efektif? Artinya teman-teman kita pilih yang mana yang efektif di contoh soal ini. Sekali lagi, manakah di bawah ini yang merupakan kalimat yang tidak mubazir? Tidak mubazir artinya efektif, teman-teman ya. Artinya tidak berlebihan penggunaan katanya. Kalau di opsi yang A, mungkin teman-teman sambil diberikan komentar apa kira-kira penyebab dari opsi yang A kurang tepat. Kata apa yang menjadi kalimat yang tidak efektif di opsi yang A? Atau mungkin bisa disampaikan secara langsung, teman-teman. Atau bisa juga disampaikan lewat kolom komentar atau kolom chat. Ya, semua. Seharusnya tidak perlu kata semua. Yang B itu kata banyak, ya. Kalau yang D, kalimat mana yang mengakibatkan kurang efektif, teman-teman? Kalau opsi A, opsi B sudah ya. Semua dan banyak.
Ya, tepat sekali. Kalau opsi yang D, ini warna. Ya, ini juga buah. Gitu, teman-teman. Sehingga tidak perlu ada kata warna dan kata buah. Karena sudah pasti kalau kita membahas merah muda itu warna. Durian, ya secara umum itu pasti buah. Oke, teman-teman. Berikutnya, syarat nomor 5, kelogisan. Diartikan sebagai masuk akal atau tidak. Dapat diterima sesuai dengan penalaran atau tidak. Contohnya, sebuah artikel, teman-teman, ini mengatakan kalau dari artikel kurang tepat penggunaan kosakatanya. Karena tidak logis. Kecuali pendapat para ahli, seorang tokoh itu baru mengatakan. Karena artikel itu bukan makhluk hidup, teman-teman. Bukan seseorang. Sehingga yang tepatlah menyatakan. Gitu. Oke, teman-teman. Sebelum kita masuk ke latihan soal, itu dua materi berkaitan dengan kalimat utama, gagasan utama, dan berkaitan dengan kalimat efektif. Karena setelah latihan soal, kami juga menyiapkan materi berkaitan dengan penulisan kalimat yang menggunakan huruf kapital maupun penggunaan tanda baca itu juga menjadi bagian dari materi bahasa Indonesia. Silakan sebelum lanjut, kalau ada yang ingin disampaikan dari teman-teman atau ada yang ingin tanyakan, kami persilakan. Baik, teman-teman, tips membedakan kata baku dan kata tidak baku. Ini juga menjadi salah satu materi di bahasa Indonesia kami sudah siapkan juga berkaitan dengan soal tersebut. Ini yang sebenarnya kalau dibilang sulit itu juga mudah, tapi kalau dibilang mudah itu sulit. Artinya begini teman-teman. Karena kita lazim menggunakan kata yang tidak baku. Secara pergaulan komunikasi kita lebih banyak kata-kata yang kita gunakan kalau kita cek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ternyata penulisannya bukan seperti yang kita gunakan. Misalkan apotik, kemudian teknik, kemudian ada juga metode. Jadi yang kita gunakan sebagai acuan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu ya, Isya Mega Putra berkaitan dengan kata baku dan kata tidak baku. Yang baku artinya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kami juga akan bagikan kepada teman-teman berkaitan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau di era sebelumnya, di era kita sekolah mungkin teman-teman ya, itu dikenal dengan EYD. Kalau sekarang namanya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nanti akan kami bagikan. Sehingga itu juga digunakan sebagai acuan bagi teman-teman untuk mendapatkan materi terbaik untuk bahasa Indonesia. Kalau simpulan, nah ini menarik pertanyaan dari Ahmad. Kalau simpulan itu adalah yang menjadi kesimpulan dari keseluruhan paragraf. Biasanya berada di akhir. Ini berkaitan dengan kesimpulan. Kalau kesimpulan itu adalah benang merah yang dapat ditarik. Ini memang tingkat kemiripannya cukup tinggi dari ide pokok. Tetapi simpulan itu biasanya kita harus mencermati keseluruhan isi paragraf. Tapi kalau ide itu berada di awal atau di akhir. Kesimpulan itu adalah isi secara keseluruhan dari paragraf. Kemudian kita tarik simpulannya seperti apa. Kami juga sudah siapkan berkaitan dengan latihan. Ada lagi teman-teman berkaitan dengan materi bahasa Indonesia. Sebelum lanjut teman-teman ada yang sudah mendapatkan hukuman administrasi pada hari ini? Sudah aman semua teman-teman karena banyak sekali laporan yang masuk ke admin.
dari berbagai media sosial juga yang gagal di administrasi. Itu diakibatkan pas foto, kemudian berkas-berkas yang diupload juga kurang pas. SPOK, jadi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di tahun terakhir, teman-teman, berkaitan dengan SPOK ini tidak muncul sebagai soal. Makanya kami memberikan TWK tipe terbaru, teman-teman. SPOK, jadi subjeknya adalah orang, predikat pekerjaan, objek, dan keterangan. Itu menjadi kalimat yang lengkap. Tapi kalau syarat kalimat hanya SP saja sudah cukup, teman-teman. Dan di SKD terakhir itu tidak menjadi acuan materi soal, teman-teman. Yang paling banyak muncul adalah berkaitan dengan kalimat utama, ide pokok, kalimat efektif, termasuk penulisan dari bahasa Indonesia. Ternyata belum ada informasi, teman-teman ya. Semoga segera mendapatkan titik terang, tapi kami yakin dan percaya dengan semangat dan diiringi dengan doa, teman-teman akan diberikan kelancaran. Termasuk juga teman-teman berada di batch yang kedua, dan besar harapan kami bergabung di batch yang ketiga untuk melanjutkan perjuangan menguasai materi TWK. Dan harapannya teman-teman di tryout yang kedua nantinya itu akan mendapatkan hasil yang meningkat dibandingkan tryout yang pertama. Gitu teman-teman. Citra sudah pengumuman, Ren juga sudah pengumuman sepertinya berkaitan dengan administrasi. Baik teman-teman, kita lanjut ke latihan soal ya. Apakah sudah siap teman-teman? Masih semangat ya? Teman-teman dari Indonesia bagian timur, pada malam hari ini apakah bergabung? Jadi sekali lagi, luar biasa semangat teman-teman. Jadi Nurul, malam ini pengumumannya. Semoga ada informasi yang membahagiakan berkaitan dengan administrasi. Baik, untuk mempersingkat waktu teman-teman ya, sehingga kita bisa maksimal di latihan soal, kita mulai dari soal yang pertama, teman. Silahkan dicermati, kemudian dipilih jawaban yang terbaik. 50 detik mulai dari sekarang. Silakan teman-teman, apakah sudah muncul polling yang kami bagikan? Oke, ternyata bukan karena kesalahan jaringan. Ternyata teman-teman belum mengklik terkait dengan jawaban terbaik. Baru satu orang. Sekali lagi, dicermati inti pertanyaannya di terakhir, teman-teman ya. Harus dibaca dari awal. Itu untuk strategi menjawab bahasa Indonesia. Baik, sudah 1 menit. Kami akhiri polling ya. Yang menjawab baru 4 peserta dari 22 peserta yang bergabung. Ada apa dengan teman-teman pada malam hari ini? Semoga dibangkitkan konsentrasinya. Jadi terkait dengan soal yang pertama, teman-teman, kita diminta untuk menganalisis. Nah, ini sengaja kami berikan soal yang sedikit setruman kepada teman-teman. Dari sebelumnya ngantuk ya. Ternyata ketika membaca soal, soalnya cukup sulit dari soal yang pertama. Jadi kita harus mencermati opsi yang sesuai dengan paragraf dari soal tersebut. Itu teman-teman ya. Jadi berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan yang benar? Itu ya teman-teman. Kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Kita coba analisis satu persatu teman-teman ya. Kalau opsi yang A,
banyak remaja yang sudah mulai mengonsumsi kopi secara rutin. Kita cermati, apakah ada paragraf yang menyatakan opsi yang A? Ternyata tidak ada, teman-teman ya, berkaitan dengan remaja secara khusus. Kemudian opsi yang B, kopi menjadi minuman favorit banyak orang karena khasiatnya. Jadi kalau kita cermati, dari paragraf yang termuat di soal yang pertama, berbagai penelitian telah membuktikan manfaat kopi bagi tubuh. Mulai dari meningkatkan suasana hati dan metabolisme tubuh hingga menurunkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular, termasuk diabetes tipe 2, penyakit Parkinson, asam urat, dan kanker. Jika dikonsumsi sesuai dengan takaran, yaitu tidak lebih dari 2 sampai dengan 3 cangkir. Terkait dengan minuman favorit tidak termuat ternyata teman-teman ya. Nggak ada yang menunjukkan kata favorit. Tapi yang berkaitan dengan manfaat itu baru ada. Berkaitan dengan kata favorit itu tidak termuat di paragraf soal pertama ini teman-teman. Kemudian kalau opsi yang C, efek samping kopi yang negatif dapat muncul walaupun dikonsumsi tidak lebih dari 4 cangkir kopi per hari. Karena kita cermati aturan secara paragraf di sini seperti apa? Jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai, yaitu tidak lebih dari 2 sampai dengan 3 cangkir per hari. Sekali lagi, efek samping kopi yang negatif dapat muncul kalau dikonsumsi tidak lebih dari 4 cangkir kopi per hari. Ya. Jadi jika dikonsumsi dari jumlah yang sesuai, yaitu tidak lebih dari 2 sampai 3 cangkir per hari. Di sini kok 4 ya. Itu teman-teman. Di sini kan 2 sampai dengan 3 cangkir baru aman. Jadi jika dikonsumsi dari jumlah yang sesuai, yaitu tidak lebih dari 2 sampai dengan 3 cangkir per hari. Kopi umumnya aman bagi orang dewasa dan tidak merugikan kesehatan. Kalau kita cermati opsi yang C, efek samping kopi yang negatif dapat muncul walaupun dikonsumsi tidak lebih dari 4 cangkir kopi per hari. Itu teman-teman ya. Kalau opsi yang D, minum kopi itu aman dan tidak merugikan kesehatan apabila diminum 1 cangkir saja per hari. Nah, di sini ini yang digunakan sebagai acuan. 2 sampai 3 cangkir per hari itu sudah aman. Kalau lebih dari itu sudah ada efek samping. Itu teman-teman. Ini tidak menjadi opsi yang tertulis, tapi kita menganalisis. Inilah soal TWK tipe terbaru, tingkat kesulitan cukup tinggi. Kalau berbagai penelitian juga dapat membuktikan dampak kopi terhadap tubuh. Berbagai penelitian. Padahal di sini adalah berbagai penelitian telah membuktikan manfaat kopi bagi tubuh. Ini dampak buruk. Padahal di penelitian ini ada juga dampak positifnya. Gitu teman-teman ya. Bagaimana? Kira-kira opsi yang tepat itu adalah opsi yang opsi yang D teman-teman ya. Gitu. Karena sesuai dengan aturan ini, jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai, yaitu tidak lebih dari 2 sampai dengan 3 cangkir, termasuk 1 cangkir saja, itu artinya sudah aman. Jadi aturannya 2 sampai 3 cangkir per hari, kalau 1 cangkir malah aman. Oke ya teman-teman. Ini selamat yang sudah memilih opsi yang D, itu 1 orang, sehingga opsi yang tepat memang opsi yang D. Kita lanjut dulu teman-teman ya. Setelah kita menganalisis soal pertama yang cukup sulit, kita lanjut ke soal berikutnya. Berkaitan dengan makna dari paragraf. Sebelum kita membahas soal berkaitan dengan ide pokok dan gagasan utama.
Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Baik, teman-teman, waktunya sudah habis. Untuk soal nomor 2, sekali lagi, kita diminta untuk menganalisis kata perdagangan bebas. Di sini, teman-teman ya. Kata perdagangan bebas dalam paragraf tersebut mengandung makna apa? Itu, teman-teman. Kita cermati sekarang. Penerapan perdagangan bebas di Indonesia masih perlu kita pertimbangkan lebih berhati-hati. Jadi perdagangan bebas apakah perlombaan? Jelas bukan perlombaan ya. Kalau perdagangan bebas yang paling mendekati itu persaingan. Pertandingan juga bukan. Pertarungan juga bukan. Perjuangan juga tidak. Karena yang menjadi lain kata atau sinonim perdagangan bebas adalah persaingan, teman-teman. Jadi perdagangan bebas itu merujuk pada sistem ekonomi di mana barang dan jasa dapat diperdagangkan, teman-teman, tanpa adanya hambatan. Artinya tidak adanya suatu sistem yang mengatur sehingga adanya persaingan secara bebas. Gitu teman-teman ya. Jadi selamat yang sudah memilih opsi yang B. Karena ada juga satu orang yang memilih opsi yang A. Perdagangan bebas bukan perlombaan teman-teman ya. Semoga yang memilih opsi yang A karena salah penyiapnya. Itu harapan dari kami. Kita lanjutkan dulu soal nomor 3 sebelum kita buka sesi diskusi. Ya, ini berkaitan dengan ide pokok paragraf. Silakan teman-teman gunakan acuan teoretik yang sudah kami sampaikan. Jadi ide pokok termuat di kalimat utama. Langkah pertama, teman-teman, cari kalimat utamanya di mana? Di awal atau di akhir? Kemudian dari kalimat utama kita cari ide pokoknya. Itu teman-teman. Silahkan teman-teman yang belum mengirimkan jawaban. Ini manajemen waktunya harus baik ya teman-teman. Kita sudah mendekati waktu tes. Jadi harus terbiasa membaca cepat dan tepat. Baik, waktunya sudah berakhir teman-teman. Sekali lagi kami sampaikan, untuk mencari ide pokok dari sebuah paragraf, langkah pertama kita harus mencari kalimat utamanya. Kalimat utama di soal nomor 3 itu adalah di sini, di awal teman-teman. Karena kalau kita lihat di akhir, itu bersifat khusus. Data Organisasi Meteorologi Dunia menunjukkan tahun 2011-2015 adalah periode 5 terpanas yang pernah. Ini kan bersifat khusus. Yang bersifat umum di awal. Perubahan iklim akibat pemanasan suhu global dampaknya kian nyata. Ini bisa kita lanjutkan dengan kalimat penjelas berikut. Gitu ya, teman-teman. Sehingga ini kita gunakan sebagai kalimat utama. Dari kalimat utama ini, kita cari pokok paragraf itu. Jadi yang membahas di sini adalah perubahan iklim, teman-teman. Bukan berkaitan dengan cuaca yang ekstrim. Cuaca yang ekstrim itu terlihat di sini, bukan di kalimat utamanya. Kemudian periode terpanas yang tercatat juga di sini, di akhir, teman-teman. Kemudian dampak perubahan iklim itu yang menjadi jawaban yang terbaik. Karena dampak perubahan iklim itu dapat dibuktikan dengan kalimat penjelas berikutnya, teman-teman. Jadi adanya wilayah semakin panas dan kering, kemudian kawasan lain justru basah,
dan adanya juga peningkatan frekuensi cuaca ekstrim. Ini teman-teman, sebagai kalimat penjelasnya. Kalau berkaitan dengan suhu rata-rata permukaan di sini, di tengah teman-teman ya, kan di awal. Sehingga sekali lagi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Dampak perubahan iklim. Diambil dari kalimat utama. Cukup sederhana konsepnya teman-teman. Itu cara menjawab yang terbaik untuk memilih ide pokok. Ada 12 orang yang sudah tepat, itu tandanya sudah bisa dipahami apa yang kami sampaikan. Sekarang, kalau ada yang ingin ditanyakan dari 3 soal pertama yang kita bahas, teman-teman, kami persilahkan. Ada teman-teman? Silahkan. Atau bisa kita lanjutkan? Kami mohon konfirmasi dari teman-teman. Sekali lagi, bisa kita lanjut ke soal berikutnya. Arya yang mengirimkan tanda jempol, itu tandanya kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Terima kasih. Sekali lagi, kalau ada yang ingin sampaikan langsung dikirim ke kolom chat ya, teman-teman. Bagaimana kami sangat berupaya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik kepada teman-teman. Kalau misalkan ada hal yang kurang dipahami berkaitan dengan sistem kami, tanya langsung ke admin. Pasti akan diberikan petunjuk untuk mengatasi hal yang ingin kalian tanyakan, kendala yang dihadapi. Lanjut soal nomor 4. Kalau tadi sudah ide atau gagasan utama. Sekarang kalimat utamanya. Jadi cari kalimat yang bersifat umum, teman-teman. Jadi yang bersifat umum itu yang menjadi ciri kalimat utama. Karena kalau yang bersifat khusus itu adalah kalimat penjelas, teman-teman. Baik, teman-teman, silahkan dipilih yang menjadi kalimat utama dari paragraf yang termuat di soal nomor 4. Waktu pengerjaan sudah berakhir, teman-teman. Dan mayoritas memilih opsi yang A, B, C, dan juga opsi yang E. Berkaitan dengan objek wisata Pengandaran, menyediakan transportasi rekreasi untuk memudahkan wisatawan menikmati keindahan pantai. Tips dan trik sederhana yang kami sampaikan, teman-teman. Kalimat utama itu ada 2 kemungkinan. Yang paling umum ya, di awal atau di akhir. Sehingga kita fokus ke kalimat 1 dan kalimat yang kelima. Itu teman-teman. Kalau di kalimat pertama, objek wisata Pengandaran menyediakan transportasi rekreasi untuk memudahkan wisatawan menikmati keindahan pantai. Kalau kalimat yang kelima, para pedagang ikut meramaikan situasi pantai Pengandaran. Sekarang kita cermati, apakah di kalimat pertama itu dijelaskan oleh kalimat yang kedua atau tidak? Teman-teman. Begitu juga sebaliknya, apakah di kalimat nomor 5 itu dijelaskan oleh kalimat sebelumnya? Membahas tentang pedagang atau tidak? Gitu, teman-teman. Sehingga kalimat pertama ini adalah membahas transportasi, rekreasi untuk memudahkan wisatawan menikmati keindahan pantai. Di kalimat yang kedua ini menjelaskan, teman-teman, menjelaskan terkait dengan transportasi juga untuk menikmati keindahan alam. Kemudian di kalimat yang ketiga itu juga membahas bagaimana
keindahan dari pantai tersebut, teman-teman. Jadi pantai Pengandaran. Kemudian dapat juga wisatawan menikmati dengan keindahan taman lautnya. Sehingga teman-teman, yang paling umum itu adalah opsi yang A. Itu kalimat utamanya, teman-teman. Di awal ya, kita cari kalimat yang bersifat umum. Bisa dua kemungkinan, teman-teman, di awal atau di akhir. Semoga sudah mulai dipahami, teman-teman, terkait dengan kalimat utama. Lanjut, yang disampaikan oleh salah satu peserta tadi, bagaimana cara untuk membedakan berkaitan dengan kalimat atau kata baku, teman-teman. Yang mana sekiranya yang tidak baku penulisannya. Baik, teman-teman, untuk soal nomor 5, waktu pengerjaannya sudah berakhir dan mayoritas teman-teman memilih opsi yang B. Kita fokus yang tidak baku, tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman. Untuk soal nomor 4 tadi, jawaban yang tepat adalah kalimat utama letak di awal ya, nomor 1. Opsi yang A jawabannya. Kembali kita lanjut ke soal nomor 5. Kata tidak baku, teman-teman ya. Apakah ilmuwan, teknik, kontribusi, jasa, atau target? Yang tidak baku penulisannya, teman-teman, itu adalah opsi yang B. Ini yang biasanya kita sering gunakan, tapi tidak bisa kita prediksi ternyata itu salah dalam penulisan, teman-teman. Karena kata baku untuk kata teknik adalah teknik tanpa huruf H, teman. Gitu. Kalau yang lain itu sudah sesuai dengan kata baku. Di awal tadi sudah sempat kami singgung dan teman-teman sudah mendengarkan dengan baik apa yang kami sampaikan. Itu yang menjadi penyebab banyak yang sudah memilih opsi yang B. Dan satu orang yang memilih opsi yang E, target, itu sudah tepat ya penulisannya. Lanjut soal nomor 6. Ini yang kami maksudkan bagaimana penulisan untuk huruf kapital, tanda baca, baik itu koma, titik, maupun tanda baca yang lain. Berkaitan dengan gelar dan tanda jasa. Silakan teman-teman pilih sambil bernostalgia ya. Jadi teman-teman yang mungkin sebelumnya pernah mencermati gelar dari masing-masing dosen pembimbing, baik itu tesis maupun ketika mengajar di S1, S2, baik skripsi dan tesis, itu mungkin tempat mencermati bagaimana penulisan dari gelar akademik oleh dosen masing-masing. Termasuk soal nomor 6 ini. Nyatanya banyak yang memilih opsi yang A, B, C, D, dan opsi yang E. Semuanya ada yang memilih. Waktunya sudah berakhir ya teman-teman. Kami akhiri. Yang ditanya
untuk soal nomor 6 itu berkaitan dengan berikut gelar yang sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Kecuali, ada kecualinya di sini. Yang salah artinya teman-teman ya. Yang salah. Kalau opsi yang A, Andi Nugraha setelah nama itu dipisahkan dengan tanda baca koma, kemudian sarjana ekonomi. Ya, ini sudah benar teman-teman. Di akhir tanda titik. Kemudian kalau memiliki gelar S2, Budi Santoso, SE, MSI, ya ini sudah tepat. Titik koma, teman-teman. Itu yang menjadi jawaban, itu bukan opsi yang B. Ini kecuali ya, teman-teman. Kemudian berikutnya yang ketiga, Profesor Dr. Siti Mariam, MPD. Benar. Ini opsi yang C. Ini juga penulisan yang tepat. Kalau opsi yang D, Lorenza, koma, SE. Kalau yang gelar S2 dipisahkan titik koma, teman-teman ya. Di akhir ada titik MS. Yang salah itu di sini, teman-teman ya. Profesor Dr. Haja. Di sini ya. Huruf J itu harus huruf kecil, teman-teman. Bukan huruf kapital. Jadi yang salah memilih, ini kurang fokus ya, teman-teman. Maka dari itu sekali lagi, kata kecuali, kata bukan, itu harus diperhatikan dengan baik. Sekali lagi, opsi yang paling tepat, teman-teman, adalah opsi yang E. Nurul, semoga bisa berkonsentrasi ya, terkait dengan opsi yang dipilih termasuk juga Maya. Seperti disampaikan oleh Mega Putro, Kayam itu ayam kah? Ini harus berkonsentrasi. Tingkat kemiripan yang sangat tinggi, tapi kalau tidak terbaca pengecohnya ya pasti kesulitan untuk memilih. Bahkan sampai grogi untuk mengetik kayak menjadi kayam, bahkan dipahami ayam jadinya. Gitu ya, teman-teman. Sehingga opsi yang tepat opsi yang E. Baik, sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan. Intinya kita belajar dengan suasana hati yang bahagia, ya teman-teman bisa memahami apa yang kita diskusikan. Sambil santai teman-teman, yang ada kopi, yang ada teh, yang ada cemilan sambil kita diskusi pada malam hari ini. Baik, karena tutup polling ya. Ya, jadi untuk kalimat utama kita fokus kedua, baik di awal atau di akhir. Jangan melihat di tengah-tengah, karena tidak ada kalimat utama di tengah, teman-teman. Sehingga kita cari opsi yang paling umum, gitu ya. Kalimat yang bersifat umum. Ini materi yang mungkin pernah teman-teman pelajari ketika tingkat SMA, tapi kita flashback kembali, teman-teman. Kita review kembali materi yang sudah pernah kita bahas, kita pelajari ketika tingkat SMA, sebagai acuan untuk amunisi CPNS tahun 2024. Ada yang ingin tanyakan dari 6 soal pertama yang kita diskusikan? Lanjut ya. Harus berkonsentrasi teman-teman di soal berikutnya, soal nomor 7. Ini kita sudah masuk ke materi kalimat efektif. Sekali lagi, kalimat efektif adalah kalimat yang murni persyaratan yang sudah kami sampaikan tadi, teman-teman. Semoga teman-teman bisa mencermati yang mana sekiranya solusi atau langkah agar kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Inilah soal TWK tipe terbaru, teman-teman ya. Tingkat kemiripan sangat tinggi.
Makanya teman-teman di bimbel kelas online dari Mentor ASN tidak perlu diragukan lagi, soal-soalnya pasti berasal dari sumber terpercaya karena tingkat kemiripan antar opsi itu sangat tinggi, termasuk juga berasal dari pengalaman peserta CPNS tahun 2023, termasuk CPNS terakhir teman-teman, berdasar tahun 2024. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan poin maksimal untuk materi TBK. Untuk soal nomor 7, agar menjadi kalimat yang efektif, teman-teman, apa yang kita gunakan? Oke, waktunya sudah berakhir, teman-teman. Mohon diingat kembali bahwa syarat dari sebuah kalimat itu cukup dengan subjek predikat, teman-teman. Hingga kita langsung fokus ke sana. Tidak efektif dari kalimat tersebut kita rubah. Mengganti kata bagi dengan kata kepada. Tidak, ini kurang tepat. Yang B mengganti kata menyampaikan dengan penyampaian. Ini juga kurang tepat. Kalau opsi yang C, mengganti kata masyarakat dengan warga. Ini juga kurang tepat, teman-teman. Karena bukan itu yang menjadi solusi perubahan kata agar menjadi kalimat lebih. Kalau opsi yang D mengganti bagi dengan siapa saja. Jelas nih malah nambah tidak efektif, teman-teman ya. Jika opsi yang tepat adalah opsi yang E. Kita hilangkan kata bagi, itu tidak akan menghilangkan makna, teman-teman. Karena memang subjek predikat itu kita terapkan. Jadi masyarakat yang memerlukan informasi mengenai kelistrikan dan penyampaian pengaduan dapat mengakses aplikasi PLN Mobile. Tanpa bagi, ya, tanpa kata awal di kalimat tersebut. Jadi opsi yang tepat, opsi yang I. Bagaimana teman-teman? Masih semangat? Bisa kita lanjutkan? Oke. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, seperti soal TWK tipe terbaru, termasuk ini soal yang kami dapatkan dari pengalaman peserta yang tes, teman-teman ya. Proses memilih kata baku dan kata tidak baku. Kita tanpa membaca soal pun kita langsung ke opsi pilihan. Yang mana yang menjadi kata baku. Untuk memperbaiki kata yang tidak baku di soal tersebut, teman-teman. Terkait dengan kata survei, televisi, dan provinsi. Itu tiga kata yang kita diminta untuk memperbaikinya, teman-teman. Baik, waktunya sudah berakhir. Yang sudah mengirimkan jawaban, itu ada 18 peserta. Berkaitan dengan penulisan kata yang kita gunakan, memperbaiki kata yang tidak baku, teman-teman. Oke, kita cermati ya. Berkaitan dengan survei, ya, ini kan bahasa serapan, teman-teman. Atau bahasa asing yang menjadi bahasa Indonesia. Ini hurufnya bukan huruf Y, huruf I, teman-teman ya. Yang tepat. Kemudian
Penulisan televisi itu yang tepat adalah huruf E di sini. Kemudian provinsi menggunakan V ya, teman-teman. Sehingga opsi yang tepat itu adalah opsi yang B. Di survei, televisi, dan provinsi. Ini yang sering kita salah penggunaan, teman-teman ya, terkait dengan huruf provinsi, termasuk juga survei. Ini yang menjadi acuan bagi teman-teman, bagaimana cara memilih kata baku dan tidak baku. Kita harus gunakan ejaan bahasa Indonesia, termasuk juga kamus besar bahasa Indonesia. Lanjut, soal berikutnya. Soal nomor 9. Jadi semakin malam, soalnya semakin sulit teman-teman, harus berkonsentrasi. Baik teman-teman, waktu untuk menjawab soal nomor 9 sudah berakhir, sehingga opsi yang harus kita temukan di soal nomor 9 teman-teman, kesalahan penggunaan kata serapan. Jadi kesalahan penggunaan kata serapan, teman-teman, itu berkaitan dengan bahasa asing yang menjadi bahasa Indonesia. Ini teman-teman. Opsi yang dipilih oleh teman-teman soal nomor 9 ada opsi yang C dan opsi yang E. Kalau menurut teman-teman, mungkin bisa disampaikan di kolom chat, yang C itu kata yang mana? Menurut teman-teman itu salah penulisan dari kata serapan. Kalau opsi yang C. Baik, soal nomor 9. Baik, untuk soal nomor 9 ini teman-teman, persisten ya, itu merupakan bahasa Indonesia teman-teman. Bukan bahasa serapan. Karena ini istilah yang baru bagi teman-teman ya. Jadi ini menjadi tanda konsisten ya. Itu istilah lain. Ini bahasa Indonesia. Ini bukan bahasa serapan, teman-teman. Kalau opsi yang C. Kalau teman-teman yang menjawab opsi yang E, ya memang berkaitan dengan bahasa Indonesia, itu banyak sekali kosakata yang baru. Itu kita harus berupaya mempelajari ya istilah-istilah baru. Kalau opsi yang E, hidrometeorologi. Ini teman-teman ya. Bagi teman-teman opsi yang E. Ini sudah tepat penulisannya. Ini bukan kesalahan dari penulisan kata serapan. Jadi kalau teman-teman mencermati ya, opsi yang tepat itu adalah opsi yang A. Berkaitan dengan klimatologi.
gitu ya. Itu seharusnya klimato, bukan klimata. Ya, opsi yang A, teman-teman. Di sini. Menganalisa itu juga menganalisis, bukan menganalisa kata bakunya. Sesuai dengan kata serapan. Di opsi yang A. Ya, teman-teman harus berkonsentrasi. Ya. Ini menjadi kelemahan bagi peserta CPNS tahun 2023 dan CPNS Gagasan tahun 2024. Mereka cepat bosan membaca narasi yang kami sampaikan kepada teman-teman. Jangan merasa baru narasinya panjang malas membaca. Bahaya. Tetapi berupaya teman-teman harus mencermati dengan detail. Manfaatkan satu hari itu untuk memberikan pemahaman yang terbaik untuk bisa menemukan opsi yang paling tepat. Ini ya, ini hal yang paling sering kita dengarkan dan kita cermati. Yang tepatlah klimatologi. Itu teman-teman ya. Sampai soal nomor 9, semoga sudah banyak jawaban yang tepat yang dipilih, bukan sebaliknya. Jadi untuk soal nomor 9, yang memilih opsi yang A, satu orang pun tidak ada. Semoga di soal berikutnya ya, yang berkaitan dengan penulisan kata serapan seperti ini harus lebih berkonsentrasi, teman-teman. Wajar ya, sudah malam hari, sehingga tingkat konsentrasinya sudah mulai menurun. Semangat teman-teman, lanjut soal berikutnya. Ini kembali kami mengajak simulasi soal bahasa Indonesia yang cukup panjang, narasinya di soal nomor 10. Jadi gunakan syarat-syarat dari kalimat efektif yang sudah kami sampaikan di awal. Jadi kalimat yang tidak efektif dari teks di atas. Makanya teman-teman untuk soal bahasa Indonesia jangan menganggap remeh. Wah, bahasanya gampang. Tidak, teman-teman. Harus perlu kehati-hatian dalam menjawab. Buktinya soal nomor 10 ini, teman-teman, ada yang milih opsi yang A, B, C, termasuk juga opsi yang E. Kami akhiri ya, teman-teman. Sekali lagi, kalimat efektif salah satu persyaratannya adalah koheren atau keterkaitan dari paragraf yang termuat di sana, baik kalimat 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalimat yang tidak efektif di teks di atas, opsi yang tepat adalah opsi yang E, teman-teman. Karena di soal nomor 10 ya, oleh karena itu harus meneliti apakah berbagai budaya yang masuk tersebut bersifat positif atau negatif. Kenapa tidak efektif? Karena subjeknya tidak jelas, teman-teman. Kalimat yang lebih efektif ini bisa menjadi oleh karena itu kita harus meneliti apakah jadi tidak ada subjek di sini. Oleh karena itu siapa yang melakukan penelitian harus meneliti. Ini sangat detail sekali teman-teman. Semoga teman-teman bisa mencermati narasi soal bahasanya yang seperti ini nantinya teman-teman akan kerja. Caranya sudah kami sampaikan.
harus ada subjek predikat. Sekali lagi di soal nomor 10 dan kalimat 10 tidak ada subjeknya. Kalau kita perbaiki seharusnya oleh karena itu kita harus, jadi ada subjek kita. Meneliti apakah berbagai budaya yang masuk bersifat positif atau negatif. Sekali lagi opsi yang tepat opsi yang E teman-teman. Tetapi di polling itu ada yang milih 3 orang. Semoga itu memang penyebab berkaitan dengan opsi yang E yang dipilih itu memang mengetahui. Itu yang menjadi alasan. Bukan karena faktor keberuntungan ya teman-teman. Tapi kami percaya mayoritas memang memilih opsi yang E karena sudah memahami. Itu sebagai kalimat yang tidak efektif. Lanjut teman-teman. Kita akan membahas kutipan berkaitan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi ini berkaitan dengan huruf kapital. Jadi teman-teman di huruf kapital itu penggunaannya dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Baik itu di sebuah percakapan maupun sebuah kalimat biasa. Jadi di awal sudah pasti menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua, teman-teman, dipakai huruf nama seseorang. Jadi kita gunakan huruf kapital. Tetapi huruf kapital, teman-teman, tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Karena nama dari ikan, hewan, itu biasanya termasuk juga diambil dari nama penemunya. Termasuk mesin diesel, itu nama penemunya diesel, termasuk Mujair, ini kan penemunya Pak. Tapi tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti terkait dengan hal ini. Jadi, bin, binti, gitu ya. Ini tidak menggunakan huruf kapital. Lanjut yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Adik bertanya, gitu ya. Di huruf kapital digunakan di huruf yang ada kata berkaitan dengan agama juga mungkin huruf kapital. Kemudian jabatan teman-teman kalau diikuti oleh nama itu menggunakan huruf kapital. Tapi kalau wakil presiden tanpa diikuti oleh nama tidak apa. Sehingga opsi yang tepat itu kita harus cermati apakah diikuti oleh nama atau tidak. Kemudian lanjut huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, nama suku, dan bahasa. Jadi bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. Itu teman-teman. Tapi tidak digunakan huruf kapital itu untuk kata yang dipakai sebagai kata dasar atau kata turunan yang tidak tulis dengan huruf awal kapital. Jadi pengindonesiaan, kemudian ke Inggris-Inggrisan itu tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian nomor 8, huruf kapital dipakai sebagai huruf utama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Ini yang sering sekali teman-teman melakukan kesalahan ketika proses menjawab soal. Jadi tahun Hijriah, kemudian Tarik Masehi, itu juga menggunakan huruf kapital. Nanti file-file ini ya teman-teman akan dibagikan oleh admin, sehingga teman-teman bisa mencermati lebih dalam lagi bagaimana aturan penulisan huruf kapital, tanda baca titik, koma, dan lain sebagainya. Termasuk penggunaan huruf yang dicetak miring teman-teman ya. Sebelum lanjut, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Bisa kita lanjutkan ke latihan soal ya teman-teman. Lanjut latihan soal nomor 11.
Lanjut soal nomor 11, teman-teman, kita diminta untuk mencari makna dari kata stimulasi pada paragraf pertama, teman-teman. Apa makna dari kata stimulasi? Silahkan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Ini cukup sederhana, soal nomor 11. Stimulasi atau stimulus. Ini erat kaitannya dengan, ya teman-teman, opsi yang paling tepat, ya jelas. Berkaitan dengan stimulus, itu yang dipilih oleh teman-teman, itu ada dua ya. Ada opsi yang A dan opsi yang E. Kalau opsi yang A, kemampuan untuk mempelajari sesuatu dengan baik. Kita cermati. Berkaitan dengan stimulus, itu adalah suatu dorongan atau rangsangan yang diberikan dari luar. Jadi, stimulasi. Opsi yang D jawabannya teman-teman ya. Berkaitan dengan stimulus. Bahkan, kita mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu berkaitan dengan dorongan atau rangsangan. Jika dimasukkan dalam kalimat kata stimulus, dapat diganti dengan kata dorongan. Menjadi padahal dalam tahap ini anak membutuhkan dorongan atau rangsangan yang tepat agar proses belajarnya berjalan dengan baik, teman-teman. Itu yang dapat kita gunakan untuk mengganti kata stimulasi. Itu teman-teman ya. Soal nomor 11 lanjut. Soal nomor 12. Ini juga menjadi salah satu tipe soal bahasa Indonesia, teman-teman, digunakan untuk memperbaiki kesalahan penulisan. Baik, teman-teman, untuk soal nomor 12, kami berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memilih jawaban yang terbaik untuk memperbaiki penulisan yang mana sekiranya kurang tepat dan perbaikannya yang mana. Jadi ini kita pilih untuk memperbaiki ya, teman-teman. Jadi memperbaiki dari kata yang ada di paragraf. Wah, teman-teman, soal nomor 12, ini opsi yang dipilih A, B, C, D, dan opsi yang E. Baik, untuk soal nomor 12, teman-teman, waktu pengerjaannya sudah berakhir ya, teman-teman. Jadi bagikan hasil. Ini hasilnya teman-teman berimbang. Semua menjawab masing-masing dua. Baik dua opsi yang A, B, C, D, dan opsi yang A. Jadi perbaikan kesalahan penulisan. Kalau kita cermati, opsi yang A mengapit, berwarna. Ini kan sudah jelas kurang tepat ya. A dan B ini kurang tepat. Berwarna seharusnya ya. Bukan malah salah. Kemudian lembah Kashmir. Kecoklatan ya. Kecoklatan. Yang D. Daratan hijau. Oke. Terkait dengan perbaikan ya. Opsi yang paling tepat teman-teman itu adalah opsi yang D. Coba kita cermati bersama teman-teman. Bahwa Desi dan Rian berjalan untuk berliburan ke suatu tempat yang spesial. Mereka pergi menggunakan kereta api ke tempat spesial tersebut. Setelah 3 jam perjalanan menggunakan kereta api,
daratan hijau. Ini tidak perlu menggunakan huruf kapital, teman-teman ya. Karena ini menandakan bahwa situasi yang ada di sana, bukan tempat ya. Berwarna, nah sini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan kata kecoklatan ya harus ada e-nya teman-teman ya. Gitu. Tidak kecoklatan tanpa huruf e. Tapi kita sering menyalahartikan dan penggunaan dalam komunikasi keseharian itu seperti ini penulisannya. Nanti bisa dicek teman-teman bagaimana penulisan kata coklat itu sendiri. Jadi dari kata dasar coklat ya. Di opsi yang tepat, opsi yang D. Itu perbaikan dari penulisan kata di sini. Oke, teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 13 masih berkaitan dengan ide pokok. Intinya teman-teman harus memahami dengan baik sehingga kami mencoba untuk mengulang kembali ide pokok sebuah paragraf. Dari sini ya, terkait dengan paragraf yang dicermati teman-teman. Baik, teman-teman, untuk soal nomor 13 berkaitan dengan ide pokok. Langkah yang wajib teman-teman lakukan, seperti yang kami sampaikan di awal tadi adalah mencermati kalimat utamanya di awal atau di akhir. Jadi teman-teman. Kemudian kita cermati. Dari kalimat utama itu kita angkat menjadi ide pokok. Jadi teman-teman ya. Untuk soal nomor 13 ini, kalimat utamanya di awal teman-teman ya. Buku adalah jendela dunia. Kemudian kalimat nomor 2 itu mewakili yang mampu menjelaskan bahwa buku adalah jendela dunia. Melalui membaca, kita dapat menjelajahi berbagai pengetahuan. Sehingga pengetahuan ini, teman-teman, di opsi yang A, ini kurang tepat. Karena ini merupakan kalimat penjelas, teman-teman ya. Sehingga opsi yang A ini kurang tepat. Kalau opsi berikutnya, buku dengan membaca buku banyak manfaat. Jadi opsi yang B itu mampu mewakili banyak manfaat, di antaranya adalah pengetahuan, memperluas wawasan. Itu teman-teman ya, yang dijelaskan oleh kalimat penjelas berikutnya. Kemudian selain itu, membaca buku juga dapat meningkatkan keterampilan bahasa dan komunikasi, teman-teman. Oleh karena itu, lagi kita untuk biasakan diri membaca buku secara teratur. Sehingga opsi yang paling tepat, opsi yang B. Membaca buku itu mungkin banyak manfaat. Jangan memilih di antara kalimat di tengah, teman-teman. Sekali lagi di awal atau di akhir. Yang paling umum itulah kalimat utamanya. Pertama kita gunakan sebagai kalimat pilihan. Baik, teman-teman, sampai soal nomor 13. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman. Mungkin bisa disampaikan lewat kolom chat atau disampaikan secara langsung. Ada teman-teman yang ingin disampaikan? Citra, mungkin Maya. Kalimat khusus dan umum. Oke. Jadi kalimat umum, teman-teman, itu biasanya, jadi cara mudahnya kami sampaikan.
di awal dan di akhir. Itu saja digunakan sebagai acuan, teman. Jangan mencermati di tengah-tengah. Yang dimaksud dengan kalimat, teman-teman, itu adalah diakhiri dengan tanda titik di kalimat. Buku adalah jendela dunia. Itu teman-teman ya. Sehingga inilah kalimat utamanya. Oke. Ini kalimat utama. Kalau kalimat utama yang tanya pasti ini narasinya. Tapi yang tanya adalah ide pokok. Ide pokok itu diambil dari kalimat utama ini. Kalau teman-teman memilih pendidikan dan pengetahuan, itu kalimat penjelasnya. Ini kalimat nomor 2, teman-teman. Berbeda dengan kalimat yang lainnya. Ini kalimat penjelas. Itu teman-teman cara singkatnya ya. Kalau kesimpulan, itu adalah keseluruhan isi. Itu teman-teman ya. Jadi oleh karena itu penting bagi kita untuk biasakan diri membaca buku secara teratur. Itu berkaitan dengan kesimpulan. Itu biasanya diakhiri dengan kata oleh karena itu, maka dari itu kesimpulan. Tetapi sekali lagi ide pokok itu mampu dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya. Gitu teman-teman ya. Sehingga buku La Jendela Dunia mampu dijelaskan oleh paragraf di sini ya. Itu lewat membaca, kemudian perluas wawasan, keterampilan bahasa dan komunikasi, sampai dengan membiasakan diri membaca secara teratur. Itu teman-teman. Ini materi yang wajib teman-teman kuasai. Dan di website dari Mentor ASN, teman-teman, itu bisa diperdalam kembali pemahaman teman-teman lewat upgrade dari status akun teman-teman, hingga ada kuis dan latihan soal termasuk paket tryout untuk memperdalam materi-materi SK. Dan kami percaya teman-teman untuk menyiapkan diri dengan baik harus lebih banyak latihan soal. Sekali lagi, yang dicari adalah ide pokok, bukan kesimpulan, teman-teman ya. Hingga kalimat termuat di awal sebagai kalimat utama. Gitu teman-teman ya. Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 14. Ini cukup ringan, tetapi harus berhati-hati. Berkaitan dengan kata berimbuhan yang menunjukkan makna hasil dari suatu tindakan. Hasil dari suatu tindakan. Apakah opsi yang A, B, C, D atau opsi yang E? Jadi hasil atau produk gitu ya teman-teman dari suatu tindakan. Oke, teman-teman sudah ada perubahan ternyata. Sekali lagi yang diminta adalah hasil dari suatu tindakan, bukan tindakannya, bukan prosesnya, tapi hasil teman-teman ya. Apakah pembacaan, tulisan, perjuangan, kegiatan, ataukah berhasil? Oke. Sebelum kami sampaikan konsep tadi, teman-teman banyak yang memilih opsi yang C. Perjuangan itu proses, teman-teman. Pembacaan juga sama, tindakan. Kegiatan apalagi? Berhasil juga sama. Tetapi hasil dari sebuah tindakan, hasil dari tulisan, atau sorry, hasil dari menulis adalah tulisan. Hasil menulis itu tulisan, teman-teman. Hasil dari suatu tindakan. Baik, teman-teman. Kita sudah masuk pada pertanyaan terakhir ya pada kesempatan malam hari ini, teman-teman.
Kita membahas soal sampai soal nomor 15. Kemudian setelah ini kami akan sampaikan berkaitan dengan bagaimana mekanisme teman-teman untuk mengikuti tryout yang kedua. Berkaitan dengan penulisan tanda baca nominal, baik tanda titik dan koma. Soal seperti ini yang kita anggap mudah, tapi cukup sulit kalau tidak berkonsentrasi, teman. Karena apa yang sudah diterapkan dalam kehidupan keseharian itu berbeda secara konsep yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Baik teman-teman, soal nomor 15 itu sebagai soal terakhir pada kesempatan kita pada malam hari ini. Opsi yang teman-teman pilih ada opsi yang C dan opsi yang D. Jadi bagaimana penulisan kalimat berikut yang sesuai dengan ini pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kami akan kirimkan nanti kepada teman-teman ya, hingga itu sebagai acuan untuk mempelajari bahasa Indonesia TWK. Lukisan itu terjual dengan harga di setelah RP dengan tanda titik, tapi tidak diikuti oleh dua angka di belakang koma. Kemudian kalau opsi yang B, diakhiri dengan titik. Kita gunakan konsep sesuai dengan pedoman umum bahasa Indonesia ya teman-teman. Bahwa secara aturan yang jelas, itu sebenarnya tidak diakhiri dengan tanda titik ya teman-teman. Setelah RP ini langsung ditulis dengan nominal. Aturannya begini. Jadi singkatan mata uang kita ditulis tanpa titik teman-teman. Kemudian angka dipisahkan dengan tanda titik setiap 3 digit dari belakang. Ini kan sudah ya. Kemudian jika ada angka desimal, pisahkan dengan tanda koma. Jadi dua angka di belakang koma teman-teman. Sehingga opsi yang tepat, opsi yang C. Yang D apa salahnya? Yang D itu ada tanda titik. Yang E apa salahnya? Kurang ada dua angka di belakang koma. Gitu teman-teman. Makanya harus kita gunakan acuan penulisan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, teman-teman, pejuang CPNS tahun 2024, kita sudah masuk ke soal terakhir. Sebelum kami sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan tryout dan transisi menuju batch yang ketiga, ada yang ingin tanyakan teman-teman? Silakan. Berkaitan dengan kelas online batch yang kedua, sekali lagi kami atas nama tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai dengan akhir untuk pertemuan batch yang kedua, termasuk nantinya terakhir setelah teman-teman mengerjakan tryout yang kedua, ada pembahasannya. Tenang saja teman-teman. Kita akan bahas soal-soal yang sudah teman-teman kerjakan. Baik itu tryout pertama maupun tryout yang kedua. Soal nomor 14 terkait dengan kata sifat. Oke, coba kita cermati ya. Tindakan, ya. Jadi hasil dari suatu tindakan, tindakan itu kan berkaitan dengan
sebuah benda, ya. Artinya sebuah barang, teman-teman. Jadi bukan berkaitan dengan sifat. Jadi hasil dari suatu tindakan, bukan dari karakter atau sifat, teman-teman. Sehingga opsi yang E itu kurang tepat. Jadi berhasil itu adalah proses, ya. Kemudian hasil dari sebuah proses yang berupa sifat. Tapi yang diminta adalah berkaitan dengan tindakan. Tindakan itu kan sesuatu yang dilakukan. Gitu, teman-teman. Sehingga opsi yang B jawabannya. Gitu. Ada lagi, teman-teman, yang ingin ditanyakan? Untuk tryout yang kedua, teman-teman boleh mulai dari sekarang melakukan pendaftaran. Kemudian berkaitan dengan persyaratan dan alur, teman-teman, itu sama seperti tryout yang pertama, tetapi khusus untuk akun teman-teman, kami sudah verifikasi, boleh uploadnya sembarang, teman-teman, ya. Artinya bukti subscriber, kemudian mengikuti Instagram kami, termasuk juga komen, itu boleh diupload dengan sembarang, teman-teman. Karena kami sudah verifikasi akun dari teman-teman sendiri. Kemudian terkait dengan kuis, itu wajib teman-teman ikuti. Artinya itu merupakan latihan teman-teman sebelum mengerjakan berkaitan dengan tryout. Pelaksanaannya, teman-teman, itu dilaksanakan kalau tidak salah 21. Nanti akan kami share berkaitan dengan pelaksanaannya. Yang penting teman-teman sudah melakukan pendaftaran hari ini. Sampai dengan besok juga bisa, teman-teman. Kemudian, kalau yang belum sempat mengerjakan tryout yang pertama, silakan teman-teman coba akses ya kembali, semoga masih bisa untuk dikerjakan. Tapi kalau tidak bisa dikerjakan, nanti langsung ikuti pembahasan teman-teman setelah pelaksanaan tryout yang kedua. Baik teman-teman, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, sekali Kak, lagi kami, ya silakan. maaf Kak, masih bingung tentang deduktif, induktif, sama campuran. Oke, Bisa, itu kan, ini aku mau sampaikan yang aku pahami ya Kak ya. Jadi kalau misalnya ada yang salah paham, tolong dibenerin. Jadi kalau tadi aku nyebutnya deduktif itu kalimatnya umum ke khusus gitu ya. Terus dilihat kalimat pertamanya, kedua sama ketiga. Terus yang kalimat keduanya itu harus mendukung ke satu. Terus kalau tiga itu searah gitu ya, ya semakna sama satu itu, jadi dia deduktif di awal gitu kan. benar. Nah, terus yang induktif itu khusus ke umum. Aku tuh masih bingung gitu loh Kak, membedakan kalimat itu tuh khusus apa umum gitu Kak. Kayak misalnya kayak buku tadi. Nah, itu kan aku bingung tuh, buku adalah jendela dunia. Terus di bawah ada apa tadi tuh kalimat yang Oke, akhirnya ya. ini ya. Membiasakan diri membaca buku secara teratur. Nah, kalau di bawah, kalau yang tadi kan aku Oke, kalimatnya gini, yang untuk induktif khusus ke umum gitu kan. Terus di tipsnya itu lihat kalimat terakhir. Kalau ya. kalimat terakhirnya berupa simpulan, nah terus kalimat pertama tidak menyeratkan hal yang sama, kalimat terakhir itulah kalimat utamanya gitu kan Kak. Benar. Nah, ini kalimat akhirnya simpulan apa bukan Kak? Masih bingung Oke, banget Kak tentang itu. Makasih banyak. baik. Terima kasih Nurul Adelia yang sudah menyampaikan pertanyaan terkait dengan cara membedakan induktif dan deduktif. Jadi begini, konsep yang wajib teman-teman pegang itu berkaitan dengan kalau deduktif dari umum ke khusus. Jadi umumnya kalau kita cermati, buku adalah jendela dunia. Kalau kita gunakan misalkan ini sebagai yang bersifat umum, harus paragraf di soal nomor 13 ini kalimat sebelum-sebelumnya menjelaskan berkaitan dengan membaca buku secara teratur. Gitu. Jadi kalau kita gunakan ini sebagai acuan, teman-teman membiasakan diri membaca buku secara teratur. Di kalimat pertama, tidak berkaitan dengan membaca buku, teman-teman. Tapi bukulah jendela dunia. Kalau di kalimat yang kedua,
Melalui membaca, kita dapat mempelajari berbagai pengetahuan dan pengalaman. Itu berkaitan. Tapi di kalimat yang ketiga, buku memperluas wawasan kita. Itu tidak berkaitan dengan membaca buku secara teratur, tetapi lebih kepada jendela dunia atau manfaat dari buku itu sendiri. Kemudian yang ketiga, selain itu, membaca buku juga dapat meningkatkan keterampilan bahasa dan komunikasi. Ini berkaitan dengan di kalimat pertama. Sekali lagi, kalau kesimpulan, teman-teman, itu adalah keseluruhan dari paragraf. Itu baru menjadi kesimpulan. Yang biasanya berada pada akhir, gitu teman-teman. Sehingga opsi yang berdepan soal nomor 13, baca buku memiliki banyak manfaat. Kenapa bukan opsi yang D? Pentingnya membiasakan diri membaca buku secara teratur itu tidak bisa dijelaskan oleh kalimat penjelas sebelumnya. Tetapi yang paling umum dibandingkan dengan opsi yang D, teman-teman, itu opsi yang C. Manfaat-manfaatnya itu dijelaskan di sini. Dapat menjadi pengetahuan, memperluas wawasan, kemudian meningkatkan keterampilan membaca, gitu teman-teman. Sehingga itu yang menjadi alasan opsi yang B menjadi ide pokok. Bagaimana, Nurul? Semoga bisa dipahami penjelasan singkat yang kami sampaikan. Jadi intinya gunakan konsep umum ke khusus, khusus ke umum untuk deduktif dan induktif. Gitu. Ada lagi teman-teman yang lain terkait dengan kalimat utama dan gagasan utama? Dari Nurul, masih cukup bingung? Baik, terima kasih teman-teman. Nanti diperdalam lagi ketika kita pembahasan pre-out 1 dan pre-out 2. Ya, teman-teman. Karena soal-soal berkaitan dengan bahasa saya juga termuat di pre-out tersebut. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Berkaitan dengan pertemuan kita pada malam hari ini, kita masih memiliki satu pertemuan lagi, itu pembahasan soal pre-out 1 dan pre-out 2 yang sudah teman-teman ikuti. Tetap semangat teman-teman. Sampai berjumpa di pertemuan terakhir nantinya. Dan kami tunggu teman-teman bergabung di batch yang ketiga untuk memperdalam lagi latihan soal dan materi TWK. Kami tutup dengan ucapan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.